Baik, perkenalkan nama saya Gasing Gabriel Jangkang, mahasiswa dengan NIM 20 10 9 11 11 0031 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai soal bedah pada sistem sensoris dan integumentum. Berapakah derajat dan luas luka bakar yang dialami oleh anak tersebut? Budi, seorang anak laki-laki usia 3 tahun, dibawa ke UGD rumah sakit setelah terkena ledakan gas LPG dengan kondisi terdapat beberapa luka bakar di sekitar tubuhnya. Dari pemeriksaan, tampak beberapa kulit berwarna merah terang dengan bulah, nyeri positif hebat, dan beberapa bagian tampak merah pucat di dada, perut, dan seluruh tangan kanannya. Berapakah derajat dan luas luka bakar yang dialami oleh anak tersebut? Di sini terdapat beberapa kata kunci yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, seorang anak laki-laki usia 3 tahun, luka bakar di sekitar tubuhnya, kulit berwarna merah terang dengan bulah atau lepuh, nyeri positif yang sangat hebat, dan merah pucat di dada, perut, dan seluruh tangan kanannya. Pertanyaannya ada dua, yaitu derajat dan luas luka bakar pada pasien. Jadi dalam membahas soal ini, kita harus memerhatikan terhadap derajat terlebih dahulu, kemudian bisa kita lanjutkan terhadap luas luka bakar. Mengenai derajat luka bakar, dalam memahami luka bakar terdapat 3 derajat luka bakar, yaitu ada yang first degree, second degree, dan juga third degree. First degree luka bakar artinya adalah luka bakar yang paling ringan karena hanya mengenai bagian epidermis dari kulit, yaitu bagian yang paling superficial. Biasa tampakannya adalah eritem atau merah, kemudian juga tampakan memucat ketika kita berikan sensasi tekanan. Pada pasien ini, biasanya nyeri yang ditimbulkan itu hanyalah nyeri sedang dan bisa sembuh 3-6 hari tanpa bekas luka. Kemudian second degree atau derajat 2 itu terbagi menjadi 2A atau superficial dan 2B atau deep. Pada 2A atau superficial, biasa tampakan yang terkena adalah bagian epidermis serta dermis bagian superficial. Biasanya pelengkap kulit masih intak. Tampakan yang muncul adalah eritem, kemudian lepuh, lembab, elastis, serta ada tampakan memucat ketika kita berikan tekanan. Pada pasien dengan derajat 2A, ini sangat khas di mana dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Biasa akan sembuh selama 1-3 minggu dan akan menimbulkan bekas luka. 2B atau deep yang terkena adalah bagian epidermis serta sebagian besar dari dermis. Dan yang terkena juga adalah bagian pelengkap dari kulit. Biasa tampakan yang khasnya adalah tampakan warna putih dengan dasar eritem serta kering, berlilin, kurang elastis, serta ketika kita berikan tekanan dia tidak memucat. Pada 2B, biasa pasiennya itu kurang merasakan sensasi nyeri karena nerve cell ending atau sensasi saraf yang merasakan nyeri itu sudah mulai terdampak atau rusak. Biasa setelah 3 minggu, pasien akan sembuh tapi dengan bekas luka dan juga ada kontrakturnya. Kemudian derajat 3 atau third degree artinya sudah mengenai bagian dermis serta seluruh dari pelengkap kulit rusak. Biasa dia juga mengenai bagian pembuluh darah sehingga akan muncul tampakan putih dengan kecoklatan pada bagian kulit pasien. Sensasi yang dirasakan itu biasanya sangat khas yaitu anestetik atau tidak merasakan sensasi nyeri sama sekali karena nerve cell ending yang dimiliki oleh pasien sudah hancur secara total. Biasa hal ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Jadi dapat kita simpulkan, ada 3 degree dalam luka bakar, yaitu first degree yang hanya bagian superficial, kemudian second degree yaitu di bagian yang sudah ada bagian lepuhnya, serta bagian dermis superficial, serta third degree yang sudah mengenai bagian paling dalam sampai ke subcutaneus dari pasien, dan ada tampakan warna putih keabu-abuan serta kehitaman. Dapat kita lihat ini dalam bentuk gambar bahwa third degree itu sangat berbeda jauh dengan first degree, di mana third degree itu sangat dalam sekali luka bakar yang mengenai lapisan kulit dari pasien. Ketika kita lihat kembali pada soal, pasien mengeluhkan adanya bula atau lepuh, kemudian nyeri sensasi yang sangat hebat, serta ada tampakan merah atau eritem. Ketika kita bandingkan dengan 3 derajat ini, maka pasien mengalami derajat 2A hingga 2B. Karena pasien tadi mengeluhkan ada lepuh yang sangat khas pada derajat 2, serta adanya nyeri yang sangat hebat yang juga sangat khas pada derajat 2. Jadi jawabannya adalah 2A dan 2B untuk derajat luka pasien. Kemudian untuk luas dari luka bakar sendiri, kita menganut namanya sistem rule of nine. Rule of nine ini terbagi dua, ada yang pada orang dewasa dan juga pada anak-anak. Pada anak-anak, yang membedakan dari orang dewasa adalah regio pada kaput atau kepala dengan regio ekstremitas bawah itu berbeda. Dan pada kasus ini, karena Budi adalah seorang anak usia 3 tahun, kita menganut sistem rule of nine pada anak-anak. Pada anak-anak, rule of nine yang digunakan itu akan berubah berdasarkan usia yang dimiliki oleh pasien. Apabila usianya di atas 1 tahun, setiap 1 tahun penambahan umur, regio kepala akan mengalami pengurangan dalam segi persennya, kemudian ekstremitas bawah akan mengalami peningkatan sebanyak 0,5% di setiap bagiannya. Tetapi kembali kita ingat kembali pada soal tadi, Budi hanya mengenai luka bakar di daerah dada, perut, serta seluruh lengan kanan. Artinya daerah kaput dan juga ekstremitas bawah itu tidak terdampak, sehingga tidak perlu kita lakukan pengurangan atau penambahan berdasarkan usia pasien. Jadi dapat kita lihat bagian dada dan perut itu memiliki luas 18%, kemudian lengan kanan itu memiliki luas sebanyak 9%. Sehingga jika kita jumlahkan sebanyak 27% pada luas derajat luka bakar yang dimiliki oleh pasien. Nah, jadi kembali kita lihat ke soal, jawabannya yaitu adalah A, yaitu derajat 2A dan 2B, serta luas luka bakar itu mencapai 27%. Nah, sekedar informasi, dalam menangani luka bakar ada 3C yang kita anut, yaitu cure the burn, cover help, dan cover the burn. Nah, secara lebih spesifik, tindakan penyelamatan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan kontrol the airway atau pernapasan dari pasien karena pada luka bakar seringkali dapat menyebabkan henti napas. Kemudian yang kedua adalah menghentikan proses luka bakar dan pemasangan akses intravena. Penghentian luka bakar itu dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama melepaskan dan menanggalkan pakaian dari pasien, yang kedua adalah membersihkan dari debris atau bubuk-bubuk kimia, serta yang terakhir adalah mencuci pasien dengan air bersih yang mengalir. Nah, pada beberapa kasus, pasien luka bakar itu perlu dimasukkan ke dalam rawat inap. Seperti contohnya adalah luka bakar derajat 2, tapi dengan luas regionya itu mencapai 30%. Ini perlu kita masukkan ke dalam ICU. Atau luas bakar dengan derajat 3, tapi dengan luas regio sampai 5% pada semua umur. Nah, ini juga kita perlu masukkan ke dalam rawat inap. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi luka bakar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.